Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Rizal Ramdhani. Di sini saya akan mohon maaf sebelumnya, saya dari kelas TI NFC 2023-03 dengan NIM 2023-081-0049. Di sini saya akan mendemonstrasikan testing GUI untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh ataupun yang dibimbing oleh dosen mata kuliah saya, Bapak Iwan Lesmana, MKom, Eskom, MKom. Nah, untuk software yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Catalon Studio. Untuk website yang akan saya testing yaitu website mengenai tabungan siswa di TK Germana. Jadi ini adalah website untuk mencatat tabungan di TK Germana. Nah, untuk testingnya ada beberapa fitur yang akan saya tes nantinya. Nanti yang pertama itu saya akan mengetes loginnya dulu, apakah loginnya benar-benar redirect ke dashboard atau tidak ketika kita memasukkan data yang valid. Lalu yang kedua adalah navigasi, di mana apakah navigasi ini berfungsi dengan baik atau tidak, apakah redirect ke elemen-elemen yang kita mau atau tidak. Lalu yang terakhir adalah notifikasi dari penambahan tabungan gitu. Nah, untuk ini kita buat dulu projectnya. Nama projectnya itu kita bisa masukkan sesuai keinginan kita ya. Ininya website, kita coba namanya sebentar. Kita masukkan testing tabungan. Lalu klik OK. Tunggu sebentar. Close saja. Nah, di sini ada test case. Langsung saja buat case baru. Test case dengan nama yang pertama itu login. Kita akan tes dulu loginnya. Nah, untuk testingnya saya akan masuk ke websitenya langsung gitu. Sedangkan menggunakan record web ini. Sini nanti ada fitur playback juga, jadi kita bisa memantau kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, lalu klik saja record. Klik record. Untuk URL-nya kebetulan saya sudah simpan sebelumnya ya. Ini adalah URL dari website saya. Lalu saya akan memasukkan data yang valid. Passwordnya masuk. Dengan memasukkan data yang valid, ternyata kita bisa benar-benar masuk ke dashboardnya. Berarti login itu benar-benar berhasil. Nah, untuk memastikan kembali bahwa login itu berhasil atau tidak, kita end dulu recordnya.
lalu subscribe. Oke. Nah, kita coba run. Dan di sini ada beberapa ini ya, riwayat yang telah kita lakukan sebelumnya, dari mulai open browser, navigate to URL. Nah, ini adalah playbacknya. Kita bisa evaluasi di sini apa aja kekurangannya. Kebetulan karena saya berhasil masuk ke browsernya. Nah, berhubung karena memang tadi saya close browser langsung ya, jadi saya akan coba tambahkan dulu untuk benar-benar mengetes apakah si web ini loginnya itu bisa atau tidak gitu. Nah, untuk mengecek itu saya menggunakan sintaks seperti ini. Verify. Wow. Untuk ininya hapus dulu. URL-nya kita ambil dari sini. Ini adalah URL login. Kebetulan untuk URL dari dashboard itu di router saya mengatur dengan URL seperti ini. Nah, kita akan pastikan lagi bahwa proses login benar-benar mendirect kita ke dashboard ketika kita memasukkan inputan dengan benar. Kita lihat juga bahwa interaksi kita dengan set text lalu dengan button itu berhasil atau tidak gitu. Nah, terlihat di job progress bahwa test case login itu proses dari open browser, terus interaksi set text ke objek page login bendahara ini, lalu kita inputkan juga emailnya itu berhasil dilakukan gitu. Lalu ketika saya coba tambahkan bahwa UI verify equal ini ternyata memang benar-benar masuk ke URL yang kita mau, yaitu dashboard ketika kita memasukkan user ataupun akun yang sudah ada. Lanjut ke case yang ketiga, yaitu kita tes navigasi yang ada dalam website ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Navigasi. Dalam navigasinya mungkin sudah terlihat sebelumnya ya bahwa ada navbar ataupun sidebar pada website saya. Mohon maaf, kita klik navigasi, kita masuk lagi record ke galerinya record. Nah, di sini kita tinggal login ulang. Lalu ada sidebar di sini. Coba kita cek satu persatu apakah berhasil atau tidak. Klik, lalu kita klik yang ini, muncul ke URL tabungan. Lalu kita masuk ke URL pengeluaran, baru riwayat ke URL riwayat. Ternyata memang sebenarnya sudah berhasil. Kita logout. Nah, sudah terlihat ya sebelumnya bahwa sidebar berfungsi dengan baik, tapi untuk memastikannya kita akan coba run lagi gitu di sini.
Untuk benar-benar memastikan bahwa memang ketika kita klik beranda itu di direct ke beranda dan sebagainya, kita masukkan script yang tadi, seperti script yang ada pada login. Dan mungkin kita bisa copy saja dari sini. Nah, setelah itu kita bisa masukkan ke sini. Bisa dilihat ya, kita ke sini. Terus ketika kita setelah mengklik tabungan, kita ke tabungan. Setelah mengklik kelola pengeluaran, kita ke pengeluaran. Dan ketika ke riwayat, kita masuk ke riwayat. Yes. Nah, ini ada playbacknya untuk kita evaluasi kembali. Ini sudah berhasil. Ditandai dengan test case-nya pasif gitu. Dan kita akan lihat progresnya untuk tes cache notif tambah tabungan ini, karena sebelumnya ada sedikit error ya, mungkin dari script-nya ada yang kehapus atau gimana. Saya coba ulangi lagi prosesnya, dan oke, ini untuk prosesnya. Ini reply-nya apa? Karena error mungkin kita akan buat lagi di tambah kita seperti biasa kita masuk ke URL-nya, terus klik record. Setelah klik record, dan lagi data yang tadi. Dan namanya mulai. Nah, kita masuk ke kalkulator tabungan. Kita coba tambahkan. Kita masuk 10.000, simpan. Nah, terlihat ada notifikasinya, berarti cache-nya berhasil, tesnya berhasil. Kita hentikan recordnya, lalu save script. Oke. Nah, untuk memastikannya kita akan coba untuk mengerun lagi. Kita akan coba run. Ini adalah prosesnya, dan
terlihat bahwa test case-nya fase atau berhasil. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikannya. Untuk kesimpulannya, tes yang saya buat ini semuanya berhasil berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Semua test case yang saya coba itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.